Nama saya adalah Daryl Satwika. Halo, nama saya Muhammad Rizky. Halo, nama saya Nisa Tritaliana Aurastiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami kelompok 1 akan membahas materi tentang pengertian ekonomi dan sifat ekonomi. Materi ini akan memberikan pemahaman tentang konsep dasar ilmu ekonomi, dari pengertian hingga penerapan teori dalam analisis ekonomi. Nah, sesuai dengan daftar isi yang akan kita bahas, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada definisi dan jenis analisa, lalu yang kedua pernyataan positif dan normatif, yang ketiga sifat teori ekonomi, dan yang terakhir peranan grafik dalam ilmu ekonomi. Nah, untuk keempat poin tersebut akan dibahas secara lebih terperinci. Ekonomi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Tetapi, apa sebenarnya ekonomi itu? Dan bagaimana cara kita memahaminya? Marilah kita pelajari bersama dengan video ini. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Ekonomi menyangkut beberapa aspek seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan juga jasa. Ini juga membahas bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengambil keputusan untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal. Di dalam ekonomi terdapat berbagai jenis analisis utama. Yang paling penting adalah pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan serta interaksi mereka di pasar. Contoh kajiannya seperti penentuan harga barang, elastisitas permintaan, dan teori-teori produksi. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, seperti pengangguran. Contoh kajiannya adalah kebijakan moneter dan fiskal. Yang terakhir ada ekonomi deskriptif, berfokus pada pengumpulan dan penyajian data ekonomi untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Contohnya, laporan statistik tentang tingkat pengangguran atau distribusi pendapatan. Di dalam ekonomi, kita juga sering menjumpai dua jenis pertanyaan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan normatif. Inilah perbedaan dan ciri-cirinya. Pernyataan positif itu berdasarkan fakta dan data, dan sifatnya objektif dan dapat diuji kebenarannya. Contoh dari pernyataan positif adalah ketika harga bahan bakar naik, permintaan kendaraan berbahan bakar efisien juga meningkat. Untuk pernyataan normatif, pernyataan ini mengandung opini atau penilaian nilai, dan sifatnya bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya secara empiris. Contohnya adalah pemerintah seharusnya menaikkan upah untuk minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sifat teori ekonomi. Untuk mengetahui sifat-sifat umum dari teori-teori di dalam ilmu ekonomi, setiap teori mempunyai 4 unsur penting sebagai berikut. Unsur yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel-variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Lalu, unsur yang kedua, sejumlah asumsi-asumsi atau pemisalan-pemisalan mengenai keadaan yang harus wujud supaya teori itu berlaku dengan baik. Lalu, unsur yang ketiga, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Lalu, untuk unsur yang keempat atau yang terakhir, satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang akan berlaku. Lalu untuk sifat-sifat teori ekonominya tersendiri, yang pertama ada variabel. Hal-hal yang berkaitan satu sama lain dinamakan variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu endogen dan eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori. Perbedaan kedua variabel tersebut diperhatikan pernyataan berikut. Harga beras di Jawa Barat
tergantung kepada keadaan iklim di daerah penanaman padi di Jawa Barat. Harga beras adalah variabel endogen, sedangkan iklim adalah variabel eksogen. Lalu yang kedua, asumsi. Membuat asumsi atau pemisalan-pemisalan merupakan salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. Dalam hal ini, teori harus membuat penyederhanaan ke atas kejadian sebenarnya dalam masyarakat. Penyederhanaan itu dilakukan dengan membuat pemisalan. Pemisalan itu dikenal sebagai ceteris paribus. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin dan artinya hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Lalu yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Sifat hubungan itu dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama dinamakan hubungan langsung, yaitu keadaan di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bersamaan. Contohnya, kalau pendapatan masyarakat bertambah, maka konsumsi mereka akan bertambah. Sifat hubungan yang kedua dinamakan hubungan terbalik, yaitu apabila nilai-nilai variabel yang dibicarakan berubah ke arah yang bertentangan. Contohnya kenaikan harga yang menyebabkan permintaan menurun. Lalu yang keempat, ramalan. Membuat ramalan merupakan peranan penting lainnya yang dibahas oleh teori ekonomi. Teori ekonomi dapat meramalkan keadaan yang berlaku. Peramalan itu dapat digunakan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Andai kata analisis ekonomi menunjukkan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan akan berlaku dalam perekonomian, langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan agar peristiwa yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindarkan atau setidaknya dikurangi pengaruh buruknya. Grafik dalam ekonomi sangat penting untuk memvisualisasikan data dan menganalisis perilaku konsumen, seperti kurva permintaan. Grafik ini menunjukkan bagaimana jumlah barang yang diminta berubah seiring dengan perubahan harga. Misalnya, pada harga tinggi, permintaan rendah, dan sebaliknya. Grafik ini membantu produsen menentukan harga dan jumlah produksi yang optimal, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, grafik digunakan untuk mengukur elastisitas permintaan, yang penting untuk memahami dinamika pasar dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dan sifat ekonomi. Memahami dasar-dasar ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari ekonomi lebih mendalam. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kami langsung. Terima kasih.